Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Bapak Luprio SPD SE MPD, pengampu mata pelajaran PPKN di UPT SMP Negeri 17 Gresik, Jawa Timur. Anak-anak, meski kalian BDR belajar dari rumah atau PJJ pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sistem online e-learning atau yang lebih populer dengan sebutan daring, Pak Luprio mengingatkan patuhi protokol kesehatan, pakailah masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Anak-anak, sebelum daring kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita lakukan penguatan pendidikan karakter. Kita awali dengan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Kemudian kita lanjutkan dengan tepuk PPK, diikuti dari rumah masing-masing. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Anak-anak, pada daring hari ini, Pak Luprio akan membahas bab 2 PPKN kelas 9 pertemuan kedua dengan KD yang kedua. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 KI yang merupakan tujuan pembelajaran. Kalian bisa membaca pada buku paket. Selanjutnya anak-anak, pada pertemuan kedua PPKN kelas 9 bab 2 tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan stat fundamental norm. Artinya, kaidah tertinggi dalam kesatuan hukum dalam suatu negara atau norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai norma fundamental negara. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Hakikat dan hukum. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Isi, berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Anak-anak, adapun pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hakikatnya adalah merupakan pancaran penjabaran nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Anak-anak, pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran pertama ini lebih dikenal dengan pokok pikiran persatuan. Adapun makna yang terkandung dalam pokok pikiran pertama. 1. Diterimanya aliran negara persatuan. 2. Negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. 3. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. 4. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun pokok pikiran yang kedua,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua lebih dikenal dengan pokok pikiran keadilan sosial. Adapun mana yang terkandung dalam pokok pikiran kedua? 1. Menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. 2. Hendak mewujudkan keadilan sosial. 3. Penyelenggara negara dapat membentuk jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga anak-anak lebih dikenal dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Adapun mana yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga? 1. Sistem negara yang dibentuk dalam UUD harus berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Merupakan dasar politik negara. Sedangkan pokok pikiran yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat lebih dikenal dengan pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Adapun makna yang terkandung dalam pokok pikiran keempat. 1. Mewujudkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. 2. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Hubungan antara pokok-pokok pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan merupakan pancaran nilai luhur Pancasila yang merupakan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Pancasila secara rinci sebagai berikut. 1. Pokok pikiran pertama, persatuan. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan merupakan pancaran sila ketiga Pancasila. 2. Pokok pikiran keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pancaran dari Pancasila, sila yang kelima. 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan merupakan pancaran Pancasila, sila yang keempat. 4. Pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan pancaran Pancasila, sila yang pertama dan kedua. Anak-anak, arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Pokok-pokok pikiran pembukaan merupakan pancaran atau penjabaran dari nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Pokok-pokok pikiran pembukaan kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pokok-pokok pikiran pembukaan merupakan sumber hukum tertinggi dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 4. Pokok-pokok pikiran pembukaan meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, pokok-pokok pikiran pembukaan mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis atau konvensi. Kesimpulan. Anak-anak, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Demikian anak-anak, pertemuan kedua PPKN kelas 9 bab 2 kita akhiri dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anak kerjakan tugas dan absen serta kirim atau upload ke GCR atau kelas virtual Anda.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.